Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang chapter 18 yang berisikan tentang pengakuan pendapatan. Anggota kami terdiri dari saya, Satria Purwantoro, dengan NIM 2020-1211-014. Bawahnya ada Kairunisa dengan NIM 2020-1211-017. Lalu ada Farul Rozi dengan NIM 2020-1211-030. Lalu ada Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-1211-031. Dan yang terakhir ada Marcella Kusumaning Tias dengan NIM 2020-1211-032. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami dasar yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Latar belakangnya, pendapatan adalah salah satu ukuran kinerja keuangan yang paling penting yang dilaporkan perusahaan. Pendapatan memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan masa depan perusahaan dan merupakan pendorong signifikan dari ukuran kinerja lainnya seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Oleh karena itu, menetapkan pedoman yang kuat untuk mengakui pendapatan adalah prioritas penetapan standar. Sebagian besar transaksi pendapatan menimbulkan sedikit masalah untuk pengakuan pendapatan. Artinya, sebagian besar perusahaan memulai dan menyelesaikan transaksi pada saat yang bersamaan. Namun, tidak semua transaksi sesederhana itu. Misalnya, pertimbangan kontrak ponsel antara perusahaan seperti Vodafone dan pelanggan. Vodafone sering memberi pelanggan paket yang mungkin termasuk handset, menit bicara gratis, download data, dan layanan pesan teks. Selain itu, beberapa penyedia akan menggabungkannya dengan layanan broadband saluran tetap. Pada saat yang sama, pelanggan dapat membayar layanan ini dalam berbagai cara, mungkin menerima diskon pada handset, dan kemudian membayar harga yang lebih tinggi untuk biaya koneksi, dan seterusnya. Dalam beberapa kasus, tergantung pada paket yang dibeli, perusahaan dapat memberikan peningkatan gratis di periode berikutnya. Untuk mengatasi inkonsistensi dan kelemahan dari pendekatan sebelumnya, standar pengakuan pendapatan yang komprehensif sekarang berlaku untuk berbagai transaksi dan industri. Dewan percaya standar ini akan meningkatkan IFRS dan US GAAP dengan A. Menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengatasi masalah pengakuan pendapatan. Lalu yang B. Meningkatkan komparabilitas praktik pengakuan pendapatan di seluruh entitas, industri, yurisdiksi, dan pasar modal. Lalu yang C. Menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dan mengurangi jumlah persyaratan yang harus dirujuk perusahaan. Dan yang D. Mewajibkan pengungkapan yang ditingkatkan untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui. Standar pengakuan pendapatan baru-baru ini, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan aset kewajiban sebagai dasar pengakuan pendapatan. Pendapatan aset kewajiban mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan kewajiban. Dewan memutuskan bahwa fokus pada A pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Lalu yang B itu fokus terhadap perubahan aset atau liabilitas tersebut selama masa kontrak membawa lebih banyak disiplin dalam pengukuran pendapatan dibanding dengan resiko dan manfaat kriteria dalam standar selanjutnya.
Lalu ada ikhtisar proses 5 langkah. Contoh Airbus. Asumsikan bahwa Airbus menandatangani kontrak untuk menjual pesawat ke Cathay Pacific Airlines seharga 100 juta. Seperti yang ditunjukkan langkah 5 adalah saat Airbus mengakui pendapatan terkait penjualan pesawat ke Cathay Pacific. Pada titik ini Airbus mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific dan memenuhi kewajiban kinerjanya. Intinya, terjadi pergantian kendali dari Airbus ke Cathay Pacific. Cathay Pacific sekarang mengendalikan aset karena memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua manfaat yang tersisa dari pesawat. Kontrol juga mencakup kemampuan Cathay Pacific untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari pesawat terbang. Langkah 1. Identifikasi kontrak dan pelanggan. Lalu langkah yang kedua itu identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpisah dalam kontrak. Lalu langkah ketiga itu tentukan harga transaksi. Keempat, alokasikan harga transaksi kewajiban kinerja yang terpisah, dan langkah yang terakhir itu kenali pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Lalu contoh yang selanjutnya itu ada BIN. Untuk memberikan penerapan lain dari prinsip-prinsip dasar model pengenalan pendapatan 5 langkah, kami menggunakan bisnis kopi dan anggur yang disebut BIN. BIN menyajikan kopi gourmet, espresso, latte, teh, dan smoothie. Ini juga menjual berbagai kue kering, biji kopi, produk makanan lainnya, anggur, dan bir. Langkah yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Asumsikan bahwa Trailer Angler memesan secangkir besar kopi hitam seharga $3 dari BIN. Tyler memberikan $3 kepada barista BIN yang menuangkan kopi ke dalam cangkir besar dan memberikannya kepada Tyler. Lalu langkah yang kedua itu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Hari berikutnya, Tyler memesan secangkir kopi besar lagi seharga $3 dan juga membelinya 2 bagel dengan harga $5. Barista menyediakan produk ini dan Tyler membayar $8. Langkah yang ketiga, menentukan harga transaksi. BIN memutuskan untuk memberikan insentif tambahan kepada pelanggannya untuk berbelanja di tokonya. BIN memanggang biji kopinya sendiri dan menjual biji kopi secara grosir ke toko grosir, restoran, dan perusahaan komersial lainnya. Selain itu, ia menjual biji kopi di lokasi retailnya. BIN tertarik untuk merangsang penjualan kopi Smoke Jumper pada hari Selasa, hari kerja yang lambat untuk toko. Biasanya kacang dijual seharga $10 untuk kantong 12 ons. Tetapi BIN memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 ketika pelanggannya membeli pada hari Selasa. Harga diskon sekarang menjadi $9 per kantong. Taylor datang ke toko pada hari Selasa memutuskan untuk membeli sekantong Smoke Jumper dan membayarnya $9. Lalu langkah yang keempat, mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban pelaksanaan. Untuk pengaturan pendapatan dengan beberapa kewajiban pelaksanaan, BIN mungkin diminta untuk mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Jika diperlukan alokasi, harga transaksi dialokasikan ke berbagai kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri relatif. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan perkiraan terbaik mereka tentang apa yang mungkin dijual oleh barang atau jasa sebagai barang yang berdiri sendiri. BIN ingin memberikan lebih banyak insentif bagi pelanggan untuk membeli biji kopinya, serta membeli secangkir kopi. Oleh karena itu, BIN menawarkan diskon $2 kepada pelanggan untuk pembelian secangkir besar kopi saat mereka membeli sekantong kopinya kacang motor mocha premium yang biasa dijual seharga $12. Pada saat yang bersamaan, Taylor memutuskan tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan dan membeli sekantong kacang motor mocha
seharga $12 dan secangkir kopi besar seharga $1. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, secangkir kopi biasanya dijual seharga $3 di bin. Lalu langkah yang kelima, mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipuaskan seperti yang ditunjukkan dalam contoh yang disajikan. Bin memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler memperoleh kendali atas produk. Perubahan pengendalian adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi. Pelanggan mengendalikan produk atau layanan ketika pelanggan memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua sisa manfaat dari produk. Kontrol juga mencakup kemampuan Tyler untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari kopi atau biji kopi, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Indikator bahwa Tyler telah memperoleh kendali adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya kembalikan ke Caca. Selanjutnya yaitu ada example dari sebelumnya, yaitu yang pertama, bin berhak pembayaran kopi tersebut. Yang kedua yaitu bin telah menghasilkan hak legal atas kopi tersebut. Yang ketiga, bin telah mentransfer kepemilikan fisik kopi. Dan yang terakhir atau yang keempat, Tyler memiliki resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Tujuan pembelajaran 2 yaitu ada memahami dan menerapkan proses pengakuan pendapatan 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu kontrak. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat dipaksakan. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dari praktik bisnis. Biasanya seperti kontrak bin dengan Tyler. Pendapatan adalah diakuinya hanya jika ada kontrak yang sah. Saat menandatangani kontrak dengan pelanggan A, perusahaan memperoleh hak untuk menerima pertimbangan dari pelanggan dan memikul kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban kinerja, kombinasi dari hak dan kinerja itu kewajiban menimbulkan aset bersih atau kewajiban bersih. Lalu ada langkah 2, yaitu kewajiban kinerja adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Janji ini mungkin eksplisit, implisit, atau mungkin berdasarkan adat praktek bisnis. Untuk menentukan apakah kewajiban pelaksanaan ada, perusahaan harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda kepada pelanggan. Sebuah produk atau pelayanan berbeda ketika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa layanan sendiri atau bersama-sama dengan sumber daya lain yang tersedia. Situasi ini biasanya terjadi ketika perusahaan dapat menjual barang atau jasa dengan harga dasar yang berdiri sendiri atau secara terpisah. Misalnya, bin menyediakan secangkir besar kopi secara mandiri untuk Tyler. Langkah 3 yaitu harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk menerima dari pelanggan dalam pertukaran untuk mentransfer barang dan jasa. Harga itu transaksi dalam suatu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah yang tetap kepada perusahaan dalam waktu yang singkat. Di lain kontrak, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertimbangan variabel. Yang kedua ada nilai waktu dari uang. Yang ketiga ada pertimbangan non-tunai. Dan yang terakhir ada imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada pelanggan. Selanjutnya ada pertimbangan variabel. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa tergantung pada peristiwa di masa depan. Peristiwa di masa depan mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kinerja, atau royalti. Dalam kasus ini, perusahaan memperkirakan jumlah pertimbangan variabel yang akan diterimanya dari kontrak untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui. Perusahaan menggunakan nilai yang diharapkan, yang merupakan jumlah tertimbang probabilitas atau jumlah yang paling mungkin dalam suatu rentang dari jumlah yang mungkin untuk memperkirakan pertimbangan variabel.
Yang kedua yaitu nilai waktu dari uang. Waktu pembayaran ke perusahaan terkadang tidak sesuai dengan transfer barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menerima pertimbangan setelah produk disediakan atau layanan dilakukan. Intinya, perusahaan menyediakan pembiayaan untuk pelanggan. Lalu berikutnya ada pertimbangan non-tunai. Perusahaan terkadang menerima pertimbangan dalam bentuk jasa atau pertimbangan non-tunai lainnya. Ketika situasi ini terjadi, perusahaan umumnya mengakui pendapatan atas dasar nilai wajar dari apa yang diterima. Selanjutnya yaitu ada imbalan dibayar atau hutang kepada pelanggan. Perusahaan sering melakukan pembayaran kepada pelanggan. Mereka sebagai bagian dari pendapatan peraturan. Imbalan yang dibayarkan atau terutang dapat mencakup diskon, volume potongan harga, kupon, produk gratis, atau layanan. Secara umum, elemen-elemen ini mengurangi imbalan yang diterima dan pendapatan yang akan diakui. Selanjutnya yaitu ada mengalokasikan harga transaksi ke kinerja terpisah pada kewajiban. Untuk langkah keempat, yaitu perusahaan seringkali harus mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam suatu kontrak. Jika diperlukan alokasi, transaksi harga yang dialokasikan untuk berbagai kewajiban pelaksanaan didasarkan pada relatifnya nilai-nilai yang adil. Ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang dapat dijual oleh perusahaan barang atau jasa secara standalone. Disebut standalone selling harga. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan yang terbaik. Perkiraan untuk apa barang atau jasa dapat dijual sebagai unit yang berdiri sendiri. Langkah kelima yaitu sebuah perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan memperoleh pengendalian barang atau jasa. Konsep perubahan pengendalian adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi. Pelanggan mengontrol produk atau layanan ketika memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset atau jasa tersebut. Kontrol juga mencakup kemampuan pelanggan untuk mencegah perusahaan lain dari mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari aset atau layanan. Selanjutnya yaitu ada rangkuman kontrol indikator yang telah diperoleh dari pelanggan, yaitu ada yang pertama, perusahaan memiliki hak untuk membayar aset tersebut. Lalu perusahaan telah mengalihkan hak legal atas aset tersebut. Yang ketiga, ada perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset tersebut. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu pelanggan telah menerima aset tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marcella. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 3, yaitu tentang akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Next. Tujuan pembelajaran 3 bagian ini membahas
masalah pengakuan pendapatan yang ditemukan dalam praktik. Sebagian besar masalah ini terkait dengan penentuan harga transaksi, yaitu pada langkah ketiga, dan evaluasi ketika kontrol produk atau layanan beralih ke pelanggan, yaitu langkah kelima. Prinsip pengakuan pendapatan dan konsep pengendalian diilustrasikan untuk situasi berikut, yaitu retur dan potongan penjualan, perjanjian pembelian kembali, pengaturan tagihan dan tahan, hubungan prinsipal agen, kiriman, garansi, dan yang terakhir, biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Next. Di yang pertama dari retur dan potongan penjualan. Pengembalian dan pengurangan penjualan sangat umum bagi banyak perusahaan yang menjual barang kepada pelanggan. Misalnya, asumsikan bahwa Pavco Solar menjual panel surya kepada pelanggan secara kredit. Pavco memberikan hak kepada pelanggan untuk mengembalikan panel ini karena berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan terhadap produk dan untuk menerima kombinasi dari hal-hal berikut. Yang pertama, pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pertimbangan yang dibayarkan. Kedua, kredit yang dapat diterapkan terhadap jumlah yang terutang kepada penjual. Dan yang ketiga, produk lain sebagai gantinya. Next. Untuk memperhitungkan retur dan potongan penjualan ini, Pavco harus mengakui sebagai berikut, yaitu pendapatan untuk panel surya yang ditransfer dalam jumlah yang dianggap layak oleh Pavco atau dengan mempertimbangkan produk yang akan dikembalikan. Atau tunjangan yang diberikan. Lalu ada aset atau penyesuaian yang sesuai dengan harga pokok penjualan. Untuk barang yang diharapkan akan dikembalikan dari pelanggan. Penjualan kredit dapat pengembalian dan potongan. Next. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk situasi pengembalian secara lebih rinci, asumsikan bahwa pada 12 Januari 2022, Vanden NV menjual 100 kamera seharga 100 euro, masing-masing secara kredit ke Amaya SE. Vanden mengizinkan Amaya mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam waktu 45 hari setelah pembelian. Biaya setiap produk adalah 60 euro. Vanden memperkirakan bahwa 3 produk akan dikembalikan, biaya pemulihan produk tidak material, dan juga produk yang dikembalikan diharapkan dapat dijual kembali dengan keuntungan. Next. Lalu ada penjualan bumerang. Dengan pertumbuhan yang eksplosif dan meningkatnya persaingan di dunia e-commerce, banyak peluang dan tantangan bisnis baru muncul. Misalnya, pengecer furnitur Wayfair AS perlu memilah cara mengirimkan perabotan rumah, termasuk barang-barang furnitur besar, kepada pelanggan mereka yang merupakan tugas yang jauh lebih menantang daripada pengiriman paket kecil. Perusahaan melaporkan telah mendirikan beberapa gudang di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, dan terutama menggunakan karyawannya sendiri untuk pengiriman ke rumah daripada perusahaan pengiriman pihak ketiga. Next. Lalu ada perjanjian pembelian kembali. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengadakan perjanjian pembelian kembali yang memungkinkan mereka untuk mentransfer aset ke pelanggan, tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau forward, atau hak tanpa syarat atau call option, untuk membeli kembali aset di kemudian hari. Dalam situasi ini, pertanyaannya adalah apakah perusahaan menjual aset tersebut. Umumnya, perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai pembiayaan atau pinjaman.
Artinya, jika perusahaan penjual memiliki kewajiban forward atau opsi beli untuk membeli kembali aset dengan jumlah yang besar atau sama dengan harga jualnya, maka transaksi adalah transaksi pembiayaan oleh perusahaan. Next. Lalu ada kiriman. Hubungan prinsipal agen yang umum melibatkan pengiriman. Dalam kasus ini, produsen atau pedagang grosir mengirimkan barang tetapi tetap memiliki hak atas barang tersebut sampai barang tersebut dijual. Metode khusus pemasaran jenis produk tertentu ini menggunakan perjanjian yang dikenal sebagai konsinyasi. Berdasarkan pengaturan ini, penerima barang atau dealer yang bertindak sebagai agen pengirim dalam menjual barang tersebut, pengirim atau produsen atau grosir mengirimkan barang dagangan ke barang dagangan. Baik pengirim maupun penerima barang tertarik untuk menjual yang pertama untuk membuat keuntungan atau mengembangkan pasar. Yang terakhir untuk membuat komisi atas penjualan. Next. Pengirim membawa barang dagangan sebagai persediaan di seluruh konsinyasi. Diklasifikasikan secara terpisah sebagai persediaan atau konsinyasi. Penerima barang tidak mencatat barang dagangan sebagai aset dalam pembukuannya. Setelah penjualan barang dagangan, penerima barang memiliki kewajiban untuk jumlah bersih yang harus dibayar pengirim. Pengirim secara berkala menerima dari penerima barang laporan yang disebut penjualan. Akun yang menunjukkan barang dagangan yang diterima, barang dagangan yang dijual, biaya yang dapat dibebankan ke konsinyasi, dan uang tunai yang dikirim. Pendapatan kemudian diakui oleh pengirim. Analisis pengaturan konsinyasi disediakan. Next. Lalu ada garansi. Seperti yang dibahas dalam bab 13, perusahaan sering menyediakan salah satu dari dua jenis garansi kepada pelanggan. Yang pertama, jaminan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis jaminan ini termasuk dalam harga jual produk suatu perusahaan dan sering disebut sebagai jaminan jenis jaminan. Yang kedua, jaminan yang memberikan layanan tambahan di luar jaminan jenis jaminan. Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi tipe layanan. Akibatnya, itu dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Next. Perusahaan tidak mencatat kewajiban kinerja terpisah untuk jaminan jenis jaminan. Jenis garansi ini tidak lebih dari jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada titik penjualan. Dalam hal ini, penjualan produk dan jaminan terkait adalah satu kewajiban kinerja, karena mereka saling bergantung dan saling terkait satu sama lain. Tujuan dari perusahaan yang mengeluarkan jaminan ini adalah untuk menyediakan item gabungan atau produk dan garansi. Next. Jenis kewajiban ini harus dibebankan pada periode barang tersebut disediakan atau jasa yang dilakukan. Selain itu, perusahaan harus mencatat tanggung jawab garansi. Estimasi jumlah liabilitas mencakup semua biaya yang perusahaan akan dikenakan.
setelah penjualan karena koreksi cacat atau kekurangan disyaratkan dalam ketentuan garansi. Next. Selain itu, perusahaan terkadang memberi pelanggan opsi untuk membeli garansi secara terpisah. Dalam kebanyakan kasus, garansi yang diperpanjang itu memberikan layanan kepada pelanggan selain memperbaiki cacat yang ada pada saat penjualan garansi jenis layanan, dijual terpisah dan oleh karena itu memiliki harga jual yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, tujuan perusahaan adalah untuk menjual layanan tambahan kepada pelanggan. Akibatnya, perusahaan harus mengalokasikan sebagian dari harga transaksi untuk kewajiban pelaksanaan ini, jika disediakan. Lalu perusahaan mengakui pendapatan pada periode garansi jenis layanan berlaku. Next. Biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Perusahaan terkadang menerima pembayaran atau biaya di muka dari pelanggan sebelum mereka mengirimkan produk atau melakukan layanan. Pembayaran di muka umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan disediakan atau dilakukan di masa depan. Dalam kebanyakan kasus, pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contohnya, termasuk biaya yang dibayarkan untuk keanggotaan di klub kesehatan atau klub pembelian, dan biaya aktivasi untuk telepon, internet, atau kabel. Next. Lalu perusahaan harus menentukan apakah uang muka yang tidak dapat dikembalikan ini adalah untuk produk atau jasa pada periode berjalan. Dalam kebanyakan situasi, pembayaran ini adalah untuk pengiriman produk dan layanan di masa mendatang, dan oleh karena itu tidak boleh dicatat sebagai pendapatan pada saat pembayaran. Dalam beberapa kasus, biaya di muka dianggap serupa dengan opsi perpanjangan untuk produk dan layanan di masa mendatang dengan harga yang lebih rendah. Contohnya adalah klub kesehatan di mana setelah biaya inisiasi dibayarkan, tidak ada biaya tambahan yang diperlukan saat perpanjangan. Next. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 4, yaitu menjelaskan penyajian dan pengungkapan mengenai pendapatan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Ratnasari. Presentasi dan pengungkapan. Aktif. Aktiva dan kewajiban kontrak. Aktiva kontrak terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, hak tanpa syarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan. Yang kedua, hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja, tetapi harus memenuhi yang lain kewajiban yang lain dalam kontrak sebelum dapat menagih ke pelanggan. Perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang atas laporan posisi keuangan. Untuk contohnya pada tanggal 1 Januari 2022, PIN ASA menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermin Overstock seharga 100.000. Kontrak menetapkan bahwa pembayaran untuk produk A tidak akan terjadi sampai produk B dikirimkan. PIN determines yang harga jual mandirinya sebesar 30.000 untuk produk A dan 70.000 untuk produk B. PIN mengirimkan produk A ke Obermin pada 1 Februari 2022. Pada tanggal 1 Maret 2022, PIN mengirimkan produk B ke Obermin. Untuk
pada 1 Januari 2022 tidak ada entry jurnal karena tidak ada pihak yang melakukan untuk pada tanggal 1 Januari 2022 tidak ada entry jurnal karena tidak ada pihak yang melakukan kontrak. Untuk pada tanggal 1 Februari 2022, Fin mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu kontrak aset pada sales revenue sebesar 30.000. Pada tanggal 1 Februari, Fin telah memenuhi kewajiban kinerjanya dan karena itu melaporkan pendapatan sebesar 30.000. Namun, itu tidak mencatat piutang pada saat ini karena tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima 100.000 euro kecuali mentransfer ke produk B ke Obermain. Dengan kata lain, aset kontrak terjadi umumnya ketika perusahaan harus memenuhi kewajiban kinerja lain sebelum berhak menagih pelanggan. Saat Fin mentransfer produk B pada 1 Maret 2022, Fin akan mencatat jurnal account receivable 100.000, pada kontrak aset 30.000 dan sales revenue 70.000. Perusahaan terkadang mengubah persyaratan kontrak saat kontrak sedang berlangsung. Ini disebut sebagai modifikasi kontrak. Ketika terjadi, perusahaan menentukan apakah kontrak baru dan kewajiban pelaksanaan menghasilkan atau apakah kontrak yang ada masih berlaku tetapi dengan modifikasi. Kewajiban kinerja terpisah, sebuah perusahaan memperhitungkan modifikasi kontrak sebagai kontrak baru jika kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, barang atau jasa yang dijanjikan berbeda, yaitu perusahaan menjualnya terpisah dan tidak saling bergantung dengan barang dan jasa lain. Yang kedua, perusahaan berhak menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual mandiri dari barang atau jasa yang dijanjikan. Perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang terkait dengan peraturan pendapatan. Perusahaan membagi biaya pemenuhan atau perolehan kontrak biaya menjadi dua kategori, yaitu mereka yang menimbulkan aset dan yang dibebankan pada saat terjadinya. Perubahan mengakui aset untuk biaya tambahan jika biaya ini dikeluarkan untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan adalah hal-hal yang tidak akan ditanggung perusahaan jika kontrak tidak diperoleh. Misalnya komisi penjualan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, jika kemungkinan besar harga transaksi tidak akan dikumpulkan, ini merupakan indikasi bahwa para pihak tidak berkomitmen untuk kewajibannya. Akibatnya, salah satu kriteria adanya kontrak adalah tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pendapatan tidak diakui. Setiap kali perusahaan menjual produk atau melakukan layanan secara kredit, masalah kolektibilitas terjadi. Kolektibilitas mengacu pada risiko kredit pelanggan, yaitu risiko bahwa pelanggan tidak akan mampu membayar sejumlah imbalan dalam sesuai dengan yang ada di kontrak. Persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan
memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan itu, perusahaan mengungkapkan kualitatif dan kuantitatif informasi tentang semua hal seperti kontrak dengan pelanggan, penghakiman yang signifikan, aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak. Tujuan pembelajaran 5 yaitu menerapkan metode presentase penyelesaian untuk kontrak jangka panjang. Pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu. Dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Konteks yang paling menonjol di mana pendapatan dapat diakui dari waktu ke waktu adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak jangka panjang sering menyatakan bahwa penjual atau pembangun dapat menagih pembeli pada interval tertentu. Contohnya, pengembangan pesawat militer dan komersial, sistem pengiriman senjata, perangkat keras, eksplorasi ruang angkasa. Sebuah perusahaan akan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika salah satu syarat dari 3 kriteria tersebut di bawah terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja penjual seperti yang dilakukan penjual. Kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya barang dalam proses yang dikontrol pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan. Atau yang ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria tersebut harus dipenuhi. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria berikut harus dipenuhi, yaitu yang pertama, perusahaan lain tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan hingga saat ini, jika perusahaan lain tersebut memenuhi kewajiban yang tersisa pada pelanggan. Perusahaan memiliki hak atas pembayaran atas kinerjanya yang diselesaikan sampai saat ini, dan mengharapkan untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan. Jika kriteria 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka perusahaan akan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu dan dapat memperkirakan secara wajar kemajuan menuju pemenuhan kewajiban kinerjanya. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi disebut metode presentase penyelesaian. Yang kedua, jika kriteria tidak terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak selesai, yang disebut dengan
metode pemulihan biaya atau zero profit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farouk. Berikutnya yaitu metode persentase penyelesaian. Mengukur kemajuan penyelesaian, ukuran input paling populer yang digunakan untuk menentukan kemajuan menuju penyelesaian adalah basis biaya ke biaya atau cost to cost. Next. Nah, sini ada pendapatan yang diakui berdasarkan cost to cost, yaitu rumusnya cost incurred to debt dibagi dengan most recent estimate of total cost, yaitu diperoleh persen complete. Nah, berikutnya ada rumus lagi, yaitu untuk memperoleh revenue atau pendapatan yang harus di-recognize to debt, itu rumusnya persen complete dikali dengan estimate total revenue atau gross profit. Berikutnya itu untuk mengetahui current period revenue atau gross profit, yaitu didapat dari revenue atau gross profit to be recognized to debt dikurang dengan revenue or gross profit recognized in prior periods. Next. Ilustrasi. Perusahaan konstruksi Hardrat memiliki kontrak untuk membangun jembatan sebesar 4,5 juta euro. Dengan perkiraan biaya 4 juta euro, kontrak dimulai Juli 2019 dan jembatan selesai pada Oktober 2021. Berikut data masa konstruksi, yaitu pertama itu ada cost to debt tahun 2015 1 juta, 2016 2,916 juta, 2017 yaitu 4,50 juta. Berikutnya itu ada estimate cost to complete, yaitu 2015 ada 3 juta, 2016 1,134 juta, 2017 nihil. Berikutnya ada progress billings during the year. Itu 2015-nya itu 900.000, 2016-nya itu 2,4 juta euro, next-nya itu 1,2 juta euro. Yang terakhir itu ada cash collected during the year. Itu tahun 2015-nya itu 750.000, next-nya itu 1,75 ribu, dan berikutnya ada 2 juta euro. Next. Nah, sini ada data-data yang tadi itu diolah, maka dengan awalnya itu kan ada contract price yang itu pada awal tahun 4,5 juta. Begitupun dengan sampai 3 tahun berikutnya. Nah, lalu dikurangi dengan estimate cost, yaitu ada cost to debt. Yang pertama itu tahun 2015 diperoleh hasilnya itu 1 juta. Next year-nya itu kan di atas itu ada 2,916 juta. Dan berikutnya itu ada 4,50 juta. Dan dengan dikurangi juga dengan estimate cost to complete, yaitu 3 juta. Dan berikutnya itu tahun berikutnya 1,134 juta. Dan tahun berikutnya itu nihil. Maka diperoleh estimate total cost-nya itu 4 juta dengan diperoleh dari cost to debt ditambah dengan estimate cost to complete. Berikutnya itu tahun berikutnya itu 4,50 juta dan tahun berikutnya juga 4,50 juta. Nah, maka estimate total gross profit-nya
itu adalah 4,5 juta dikurang dengan 4 juta, maka 500.000 atau 25% dari persen komplit. Berikutnya tahun 2016, maka hasilnya itu 4,5 juta dikurang dengan 4,50 juta, maka diperoleh dengan hasilnya 450.000. Nextnya itu tahun berikutnya 4,5 juta dikurang dengan 4,50 juta, maka hasilnya 450.000. Dengan presentasi tahun 2015 itu 20%, tahun 2016 72%, dan tahun 2017 100%. Next. Nah, dari data berikut, maka kita masukkan ke jurnalnya, itu ada untuk record atau merekam cost of construction itu, maka construction in process-nya itu 1 juta tahun 2015, tahun berikutnya 1,9 juta, berikutnya 1,1 juta. Dengan material dan cash payable dan sebagainya itu sebesar 1 juta, tahun berikutnya 1,9 juta, berikutnya 1,1 juta. Nah, terus juga untuk merecord progress billings itu di debitnya itu ada account receivable sebesar 19.000, pada billings to construction 19.000, tahun berikutnya 2,4 juta pada 24 juta. Begitupun tahun berikutnya. Berikutnya itu tahun untuk merecord collection, yaitu jurnalnya cash pada account receivable sebesar tahun 2015 750 juta, 750.000, tahun berikutnya 1,7 juta, dan tahun berikutnya 2 juta. Next. Di sini ada ilustrasi presentasi penyelesaian pendapatan, biaya, dan laba kotor menurut tahun. Di sini ada revenue-nya 4,5 juta dikali dengan 25%, maka tahun 2015 itu yang komplitnya itu ada 1,125 juta. Dengan cost-nya itu 1 juta, maka gross profit-nya 125.000. Sedangkan recognized in current-nya itu 1,1 juta dikurang dengan 100 juta, maka totalnya 125.000. Berikutnya itu revenue-nya tahun 2016 itu diperoleh dengan hasil 4,5 juta dikali dengan 72 juta, 72%, sahabat Jim. Nah, itu hasilnya 3,240 juta. Tahun berikutnya itu untuk recognize in prior years itu maka 1,125 juta, dan untuk merecord current year itu 2,1 juta. Maka gross profit-nya itu 324.000, 125.000, dan 199.000. Tahun berikutnya yaitu dengan rumus yang sama diperoleh hasil gross profit-nya tahun 2017 yang to date-nya itu 450.000, dan recognized in prior years-nya itu 324.000, dan recognized in current year itu 126.000. Next. Berikutnya itu ya ini ilustrasi isi akun konstruksi dalam proses metode persentase penyelesaian. Yaitu sini ada construction in process, yaitu pada tahun 2019 itu 1 juta, dan untuk gross profit-nya itu yang direkam atau yang diakui yaitu 125.000. Terus tahun berikutnya 2020 construction cost-nya itu 1,916 ribu, dan laba yang diakui itu 199.000. Berikutnya construction cost-nya itu 1,34 ribu, pada recognized gross profit-nya itu 126.000. Maka totalnya itu 4,5 juta euro. Maka
pada tahun 2021 tanggal 31 Desember itu untuk menutup proyek yang telah diselesaikan, maka dikreditkan sebesar 4,5 juta. Next. Nah, berikutnya ini ada metode persentase penyelesaian, yaitu penyajian laporan keuangan dikurang dengan persentase penyelesaian. Perhitungan harga kontrak yang belum ditagih pada tahun 2019 itu sebesar kontrak revenue itu yang diakui pas tanggalnya itu 4,5 juta didapat, nah dikali dengan 1 juta dibagi dengan 4 juta, maka diperoleh hasilnya itu 1,125 juta. 1.525.000. Berikutnya itu ada billing to date, yaitu hasilnya di kredit 900.000, maka yang bill yang belum didapatkan dari pendapatannya itu sebesar 225.000. Next. Sini ada penyajian laporan keuangan nih, yaitu dikurang dengan persentase penyelesaian. Sini ada revenue from long term contract sebesar 1.125.000, cost of construction 1 juta, dengan gross profitnya itu hasilnya dikurangin, maka gross profitnya itu 125.000. Nah, untuk mencatat statement of financial position pada tahun 2019, yaitu pada current assetnya atau aset lancarnya itu inventory yaitu dengan rincian construction in process 1.125.000 dikurang dengan billings yang belum dibayar itu 19.000, dan juga ada cost and recognized profit yang diakui itu pada saat dibayar billings itu 225.000, maka account receivable-nya itu 19.000 dikurang dengan 725.000, yaitu maka hasilnya 150.000. Next. Income statement-nya itu pada tahun 2020 revenue from long term contract itu 2.115.000, yaitu ada cost of construction itu 1.916.000, maka gross profit-nya itu 199.000. Berikutnya ada statement of financial position, yaitu current asset-nya account receivable sebesar 800.000, terus juga ada current liabilities-nya itu billings-nya itu 3,3 juta, terus less-nya itu dikurang dengan construction in process 3,24 juta, maka billings in excess of cost and recognized profit-nya itu 60.000. Next. Di sini ada untuk income statement-nya nih. Tahun 2021, maka revenue from long term contract-nya itu yang tadi 1.260.000, dan juga ada cost of construction-nya itu 1.134.000, maka diperoleh hasilnya itu gross profit-nya 126.000. Next. Oke. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Terima kasih.